السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jamaah ikhwan dan akhwat yang berbahagia, yang mudah-mudahan kita selalu ditambahkan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu pada pagi hari ini dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita, kewajiban sebagai seorang muslim dan muslimah untuk mendatangi majelis ilmu dalam rangka mempelajari agama kita yang kita cintai, yang berusaha kita pahami, yang kita amalkan dan kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Agama kita adalah agama Islam yang berasal dari Allah Azza wa Jalla. Dan Islam juga merupakan agama yang diimani oleh seluruh Nabi dan Rasul. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas suatu tema yang kita butuhkan, yaitu tentang virus kemunafikan. Ya, tema kita virus kemunafikan. Kenapa kita membahas tema ini? Karena memang kita melihat pada diri kita dan kaum muslimin yang lain, ternyata kita banyak sekali tanpa kita sadari, atau mungkin kita sadari, sengaja atau mungkin tidak sengaja, telah melakukan berbagai perangai, kepribadian, atau perbuatan, atau ucapan, yang sebetulnya itu merupakan ciri-ciri dari orang-orang munafik. Ini sangat berbahaya ya. Ciri-ciri orang-orang munafik. Tentunya kalau kita dikatakan munafik, kita tidak mau. Karena kita ingin disebut sebagai seorang mukmin, dan mukmin bukan sembarang mukmin, bahkan mukmin bertakwa. Karena seorang muslim itu terbagi dua, muslim mukmin dan muslim munafik. Dua pembagian, muslim mukmin dan muslim munafik. Tentunya semua kita ingin menjadi muslim mukmin. Karena muslim yang mukmin inilah yang akan mendapatkan kesempatan untuk bisa husnul khatimah. Muslim yang mukmin inilah yang terbuka peluang untuk mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Muslim yang mukmin inilah yang akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan keberkahan hidupnya, ditambahkan taufik dan hidayah dan seterusnya. Bahkan muslim yang mukmin inilah yang akan nanti mendapatkan nikmat kubur dan dimasukkan ke dalam surga. Adapun muslim yang munafik terbagi dua, ada muslim munafik i'tiqadi, ada muslim munafik amali. Seorang muslim munafik i'tiqadi, jelas sebetulnya ini bukan muslim lagi, yang mungkin awalnya dia muslim, tapi karena memiliki keyakinan atau ucapan atau perbuatan yang bisa membatalkan keislaman, maka kemunafikan yang dia miliki menyebabkan dia dianggap murtad dari Islam. Dengan mengatakan semua agama sama, meyakini semua agama benar, atau membenci atau memusuhi Allah dan Rasul, atau mungkin dia membenci sebagian dari syariat yang Rasul ajarkan, atau yang lainnya. Ini muslim i'tiqadi, muslim munafik i'tiqadi. Ya, dalam keyakinan dia terbukti dia kufur, dia mendustakan, dia mengingkari, meskipun dalam ucapannya tetap mengatakan dia muslim. Nah, ini muslim munafik i'tiqadi, sangat parah tingkat kemunafikannya, maka diancam oleh Allah bahwa innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan berada di tempat ya neraka jahanam yang paling bawah. Ditempatkan di dasar neraka jahanam. Pada asalnya mereka muslim, tapi ternyata muslimnya muslim munafik i'tiqadi. Ya, sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi SAW, Allah bongkar satu persatu
makar mereka, ucapan mereka, Allah turunkan wahyu tentang mereka, dan muslim munafik i'tiqadi terus ada. Muslim munafik i'tiqadi terus ada sampai hari ini, sampai hari kiamat. Ya, orang-orang yang berperilaku atau memberikan ucapan, statement atau adanya keyakinan di hati yang sebetulnya itu adalah bisa membatalkan keislaman. Adapun yang kedua, muslim munafik amali. Muslim munafik amali ini seorang muslim yang tetap dia muslim dan tidak dianggap keluar dari Islam sebagaimana jenis yang pertama, tetapi yang kita bahas di sini, muslim munafik amali tetap saja tidak boleh kita lakukan karena memiliki peluang yang sangat besar untuk mendapatkan azab, siksa dan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Meskipun tidak, sekali lagi, keluar dari Islam, tetap dia muslim, matinya sebagai muslim, tetapi perbuatannya, perangainya, tabiatnya, ya, akhlaknya, ucapannya, semuanya menunjukkan dia disebut oleh Allah dan orang-orang yang berilmu sebagai muslim munafik amali. Contohnya seperti kalau berkata suka berbohong, kalau berjanji suka ingkar janji, kalau dikasih amanah suka berkhianat, suka bermuka dua, depan beda, di belakang beda, ya, cari-cari muka, dan seterusnya. Banyak sekali tanda-tanda muslim munafik amali. Nah, inilah yang dikhawatirkan dan ditakutkan oleh setiap mukmin. Muslim yang mukmin sangat takut dengan adanya kemunafikan pada dirinya. Dan itu bukan hanya pada kita saja yang memang banyak dosanya, bahkan sekelas sekali bersahabat pun, ya, mereka sangat takut kalau mereka mendapati pada diri mereka ada sifat-sifat kemunafikan. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mulaikah, ya, Ibnu Mulaikah radhiyallahu an, dia mengatakan bahwa aku mendapati sahabat Nabi yang berjumlah 30 orang. Adraktu thalathin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendapati 30 orang sahabat Rasul yakhafun nifaq ala nafsihi, dan mereka semua takut kalau terdapat kemunafikan pada dirinya. 30 orang sahabat Rasul yang pernah dia temui, yang pernah beliau dapati, ternyata 30 orang ini semua takut dengan adanya virus kemunafikan, yang kita istilahkan dengan virus kemunafikan. Adanya bibit-bibit kemunafikan, adanya perangai, perkataan, ucapan, atau mungkin ada di hati. Semuanya mereka takut, padahal mereka levelnya sahabat. Takut dengan virus kemunafikan. Begitu juga level sahabat yang terbesar, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga Umar bin Khattab, ya, dan sahabat-sahabat yang lain kita baca dalam riwayat, begitu banyak rasa takut mereka kalau dianggap sebagai orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Sebetulnya virus yang terbesar itu bukan virus kemunafikan yang kita bahas saat ini, tapi virus yang terbesar itu virus kesyirikan. Itu lebih dahsyat dibandingkan virus kemunafikan. Virus kesyirikan. Kenapa kita pakai kalimat virus? Ini sebetulnya judul yang lebih tepat kemarin, ya, ketika masih pandemi, ada virus corona. Orang lebih banyak takut dengan virus corona. Berbagai macam cara mereka lakukan agar tidak terkena penyakit COVID-19. Padahal ada yang lebih dahsyat dibandingkan virus corona atau virus-virus yang lain. Yaitu virus kesyirikan dan virus kemunafikan. Tapi begitulah kaum muslimin, ya. Ternyata mereka mungkin bisa terhindar dirinya dari virus corona. Alhamdulillah mereka sehat sampai hari ini masih hidup. Tapi mereka tidak takut dengan virus kemunafikan atau virus kesyirikan yang lebih berat dibandingkan kemunafikan. Artinya penyakit ini tersebar kemana-mana. Bukan hanya virus corona, orang yang terkena dampak dari kesyirikan yang dia lakukan pada dirinya atau menyebabkan orang lain melakukan kesyirikan, ini lebih dahsyat dunia dan akhirat. Dosa besar yang paling besar adalah dosa syirik. Dan itu bisa menyebar, bukan hanya virus corona saja. Jadi kita lihat saat ini bukti nyata bahwa orang yang melakukan kesyirikan di muka bumi dari dulu sampai hari ini, sampai hari kiamat, yang paling terbesar, paling banyak dosa apa? Dosa syirik.
Di bulan November ini dikatakan jumlah penduduk bumi ada 8 miliar. Saya baca di bulan November ini jumlah penduduk bumi 8 miliar. Berapa banyak yang muslim? Katanya konon 1,5 miliar. Berapa sisanya yang kafir? Berapa? 6,5 miliar. 6,5 miliar yang kafir, 1,5 miliar yang muslim. Coba lihat, yang terkena dampak virus corona berapa banyak? Yang mati terkena virus corona, yang terkena penyakit setelah itu sembuh, berapa banyak? Sedikit. Ternyata yang terkena virus kesyirikan 6,5 miliar. Lebih dahsyat dibandingkan virus corona. Tapi orang sangat ketakutan, pakai masker, jaga jarak, sholat pun jadi juga berjarak, dan lain-lain, tidak mau keluar, tidak mau salaman. Betapa takutnya manusia dengan virus corona. Sampai hari ini, ditakut-takuti kita. Hati-hati, hati-hati. Pakai suntikan ini, pertama, kedua, ketiga, bahkan keempat. Tapi kenapa tidak ada rasa takut dengan virus kesyirikan 6,5 miliar? Kufur. Apapun agamanya atau tidak punya agama, tinggal 1,5 miliar. Ini yang saya baca di bulan November, konon 8 miliar jumlah manusia dan pembagiannya seperti itu. Dan 1,5 miliar ini pun yang konon katanya muslim, kalau betul-betul dicek, belum tentu semuanya muslim. HTP-nya, ini kan sensus, kalau ini benar ya. Ini kan sensus 1,5 miliar katanya muslim. Kalau betul-betul dicek, ternyata di antara muslim yang 1,5 miliar ini, ada juga yang melakukan virus kesyirikan. Jadi bukan orang kafir saja yang melakukan dosa syirik, kaum muslimin juga ada yang melakukan dosa syirik. Dengan meminta, berdoa, memohon, bermunajat kepada selain Allah. Terkurangilah 1,5 miliar itu. Dengan begitu banyaknya kita lihat dari Sabang sampai Merauke, baru Indonesia, belum lagi keluar. Lihat di YouTube bagaimana mereka sujud dan menyembah kepada penghuni-penghuni kubur. Lihat di YouTube bagaimana mereka meminta-minta kepada penghuni kubur dan bukan minta kepada Allah, dan berbagai macam kesyirikan yang lain. Nah, 1,5 miliar tadi ada bagian yang melakukan virus kesyirikan dari kaum muslimin, ada juga yang melakukan virus kemunafikan. Sisanya sedikit. Sisa yang sedikit inilah orang-orang mukmin yang sejati, mukmin yang bertakwa, mukmin yang bertauhid. Tinggal sedikit jumlahnya, tidak banyak. Dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, selalu mukmin yang sejati, yang mengikuti syariat, yang mengikuti sunnah Nabi SAW senantiasa paling sedikit jumlahnya. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali hambaku yang bersyukur, kata Allah. Sedikit. Walakin aktsarun nasi la yashkurun, tetapi kebanyakan manusia, kata Allah, mereka tidak bersyukur. Kebanyakan manusia tidak bersyukur, artinya mereka kufur. Kebanyakan manusia tidak bersyukur, artinya mereka melakukan kesyirikan. Kebanyakan manusia tidak bersyukur, berarti mereka melakukan kemunafikan. Orang yang muslim munafik ini, muslim yang banyak melakukan dosa. Sedangkan muslim yang mukmin, mereka berdosa, mereka bukan malaikat, tapi dosa mereka semakin hari semakin sedikit. Itulah muslim yang mukmin, yang akan bahagia dunia dan akhirat. Dia matinya husnul khatimah, Allah jaga imannya, hatinya, agamanya, dan Allah akan berikan mereka keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan Allah kuatkan imannya, Allah jadikan dia mampu istiqamah, dan Allah berikan nikmat kubur kepadanya, dan Allah masukkan ke dalam surga. Kalaupun mereka dihisab nanti pada hari kiamat, rata-rata mereka dihisab dengan hisab yang mudah. Siapa mereka? Muslim yang mukmin. Jumlahnya selalu sedikit. Setiap zaman Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu sedikit jumlahnya, minoritas. Makanya kata Nabi, sabar, sabar. Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi qal qabid 'alal jamr. Akan datang suatu masa nanti, suatu zaman di mana pada waktu itu, kata Nabi SAW, orang yang bersabar, berpegang teguh di atas agama ini, tentunya mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi, dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya,
kata Nabi, seperti memegang bara api. Panas, ya. Dipegang, panas, nggak dipegang, dosa. Harus pegang, karena ini ketentuan dari Allah dan Rasul. Tapi di zaman tersebut, orang yang bersabar berpegang teguh kepada agamanya, disebutkan seperti orang yang memegang bara api. Betapa sulitnya, betapa sedikitnya orang yang berpegang kepada tolak ukur kebenaran yang ada dalam Islam. Maka jamaah sekalian berbahagia, marilah kita bersama-sama berjuang ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit ini. Kita berharap bukan muslim-musliman, bukan agama-agamaan, bukan Islam-islaman, tapi kita muslim, mukmin, dan bahkan menjadi muslim, mukmin yang bertakwa. Itulah orang yang paling berbahagia. Mereka lah orang yang akan Allah cintai, Allah ampuni, Allah rahmati, Allah berkahi hidupnya. Pasti bahagia, pasti Allah selamatkan, pasti Allah lindungi, pasti Allah jaga, pasti Allah berikan pertolongan. Bagaimana caranya Ustadz? Dengan dua modal, sabar dan yakin. Sabar dan yakin. Selama sampai mati kita bersabar dan sampai mati kita yakin, insya Allah kita mampu menjadi orang yang istiqamah dan mampu di atas siratal mustaqim dan mampu menjadi seorang mukmin yang bertakwa. Sabar dan yakin. Sabar atas 3 jenis. Pertama, sabar dalam mentaati Allah dan Rasul. Senantiasa sabar kepada Allah dan Rasul atas perintah-perintahnya. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan dari Allah dan Rasul SAW. Ya, banyak sekali hal yang diharamkan, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Sabar kita untuk menjauhinya. Yang ketiga, sabar menghadapi ujian dan cobaan yang pasti akan kita hadapi. Nah, itu masalah sabar. Yang kedua, yakin. Yakin ini juga menjadi modal. Orang yang yakin, maka tentunya dia akan bisa senantiasa melaksanakan apapun perintah dari Allah dan Rasul. Dan orang yang yakin akan janji-janji Allah, dia akan mudah, ringan, gampang, dan enteng untuk menjauhi berbagai macam dosa dan maksiat. Dan orang yang yakin akan janji-janji Allah, dia pun semakin mudah untuk menyikapi dengan sikap yang benar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ya, jamaah sekalian yang berbahagia, virus kemunafikan. Kita lihat bagaimana perkataan Huzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu an, seorang sahabat yang menginformasikan kepada kita tentang adanya virus kemunafikan di zaman sahabat setelah Rasulullah meninggal dunia. Di zaman Nabi sudah ada pelaku-pelaku kemunafikan, bahkan munafiknya muslim, munafik i'tiqadi yang dipimpin oleh gembongnya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, dengan ratusan orang-orang munafik yang ada di belakangnya. Ini Allah turunkan ayat tentang bagaimana perilaku mereka, kebusukan yang ada di hati mereka, berkedok sebagai seorang mukmin. Wa idza khalau ya ila syayatinihim, apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Ketika mereka bertemu dengan setan-setan mereka, kata Allah, nah mereka mengatakan kami berserta kalian. Tadi itu kami hanya berolok-olok saja, pura-pura saja mengaku beriman. Allah bongkar isi hatinya. Nah, Huzaifah bin Yaman radhiyallahu mengatakan, al-munafiqun al-yawm syarrum minhum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik saat ini, kata Huzaifah, ini sahabat Rasul ya, orang munafik saat ini yang hidup di zaman beliau lebih jelek daripada orang munafik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa Rasul hidup ada orang munafik. Bahkan munafiknya muslim munafik i'tiqadi yang dikatakan sudah keluar sebetulnya dari Islam. Tapi begitu Rasulullah wafat, maka Huzaifah mengatakan bahwa orang munafik saat ini yang hidup setelah Rasulullah wafat itu lebih jelek dibandingkan orang munafik yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya? Kanu yauma idzin yaktumunahu wa humul yaum yazharunahu. Dahulu orang-orang munafik itu menyembunyikan kemunafikannya. Di zaman Nabi, Allah bongkar isi hati dengan wahyu. Tapi di zaman sekarang, setelah Rasulullah wafat, kata sahabat ini, setelah Rasulullah wafat, maka mereka pun melakukan kemunafikan dengan terang-terangan.
Di zaman sahabat ini. Rasul wafat, sahabat masih banyak. Terang-terangan dengan kemunafikannya. Dengan tindakannya, perbuatannya, ucapannya, statementnya. Yang dilihat oleh manusia. Manusia mungkin tidak tahu isi hatinya. Isi hati itu dibongkar oleh Allah ketika Rasul masih hidup, turunnya wahyu. Tapi ketika Rasul wafat, nah kaum muslimin, orang-orang mukmin nih, para sahabat melihat, mampu bisa mereka melihat karena mereka tahu ciri-cirinya orang-orang munafik. Dan itu lebih jelek dan lebih rusak. Coba kita evaluasi jamaah sekalian, di zaman itu sahabat masih banyak, Islam berjaya dan orang yang saleh dan solehah jumlahnya banyak. Tapi ternyata kemunafikan mereka berani dengan terang-terangan. Lebih jelek, syarrum minhum, lebih jelek dibandingkan orang munafik di zaman Nabi SAW. Apalagi di zaman sekarang. Kita hidup di zaman sekarang ya bukan di zaman sahabat kan. Bukan di zaman Rasulullah. Di zaman para sahabat saja Islam berjaya. Dan pemimpinnya seorang khalifah Amirul Mukminin. Ternyata orang munafik banyak. Pura-pura menjadi muslim. Tapi ini muslimnya muslim munafik. Mungkin muslim munafik i'tiqadi atau muslim munafik amali. Padahal muslim yang mukmin, yang istiqomah, yang bertauhid, yang bertakwa, jumlahnya banyak. Tapi yang munafik juga banyak. Itu memang terjadi jemaah sekalian. Maka kita jangan heran di zaman sekarang kok ada kaum muslimin yang ngomongnya itu kok seperti ini. Nggak boleh seorang muslim bicara seperti ini. Tapi kok bisa keluar dari lisan seorang beriman? Dalam perkiraan kita, dia orang beriman. Kok bisa dia menulis suatu statement yang ucapan-ucapan itu bisa membatalkan keimanannya? Atau paling tidak dia tetap muslim, tapi perangai ini bukan perangai dari seorang mukmin yang bertakwa. Ya. Maka Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah, Imam Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Fala ya'manun nifaq illa munafiq wa la yakhafun nifaq illa mu'min." Tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali seorang munafik. Tidak ada yang merasa aman. Saya bukan orang munafik. Itu munafik. Tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali orang munafik. Kadang-kadang mungkin kita begitu kan, kita merasa pede banget ya. Wah, saya sih mukmin lah, bertakwa, saya soleh dan soleha. Tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali seorang munafik. Dan tidak ada yang merasa takut terhadap kemunafikan kecuali dia seorang mukmin. Yang takut dengan kemunafikan itu mukmin. Dia bukan munafik, dia mukmin, tapi dia takut kalau dirinya terdapat perangai-perangai kemunafikan. Itu mukmin. Tapi orang yang merasa aman, saya bukan orang munafik. Ini pembahasan tema ini kayaknya nggak sesuai dengan saya nih. Ini bukan level saya nih. Level saya menengah ke atas. Saya sudah bertakwa. Pak Ustadz mungkin levelnya sama seperti munafik. Jadi dia tidak merasa aman dengan kemunafikan. Sahabat Rasul takut dengan kemunafikan. Tidak pernah mereka mengatakan kami sudah aman. Padahal mereka sudah jelas surganya. Allah mencintainya. Rasul mencintai mereka. Tapi mereka selalu takut kalau mereka termasuk kemunafikan. Karena dalam Al-Quran dan hadis yang sering kita baca, ternyata yang disebutkan yang akan mendapatkan balasan, hukuman, siksaan dan azab, selalu Allah dan Rasul menyebutkan kafir munafik, kafir munafik, kafir munafik. Termasuk siksa kubur, termasuk siksa neraka. Selalu disebutkan kafir munafik. Yang mendapatkan hisab dengan hisab yang berat. Siapa? Kafir munafik, kafir munafik. Tapi ketika Allah dan Rasul menyebutkan siapa yang diselamatkan, siapa yang diberkahi, siapa yang dicintai, siapa yang diampuni, selalu Allah menyebutkan kalimat mukmin, mukmin, mukmin. Orang yang beriman dan beramal saleh. Beriman beramal saleh. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah sebutkan di surah An-Nahl. Di surah An-Nahl, surah 16 ayat ke-97. Ya, di surah An-Nahl surah 16 ayat ke-97 Allah menyebutkan man amila, ya, barang siapa melakukan
amal saleh. Man amila salihan. Barang siapa melakukan amal saleh, baik laki-laki maupun yang perempuan, dan dia juga seorang mukmin. Nah, mukmin disebutkan. Dia beramal saleh mengikuti syariat, beramal saleh mengikuti sunnah Nabi SAW, berpatokan kepada Quran dan hadis yang sahih dengan pemahaman yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat, dan dia seorang mukmin. Mukmin artinya dia bertauhid, dia mengesahkan Allah, dia tidak melakukan kesyirikan. Dia mukmin berarti ketika beribadah niatnya ikhlas, tidak ada riya, sum'ah, ujub, sombong dan lain-lain. Hatinya bersih, qalbun salim. Apa yang terjadi? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka dia pun akan diberikan oleh Allah kehidupan yang baik di dunia. Pasti demi Allah kehidupannya baik. Apa makna di sini? Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa para ulama-ulama salaf menjelaskan kehidupan yang baik yang akan diberikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh, artinya mereka akan diberikan kehidupan yang berbahagia. Allah berikan berbagai macam nikmat kepada mereka dan akan diberikan rezeki yang halal. Dimudahkan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Walanajziyannahum, dan mereka akan diberikan ganjaran pahala nanti di akhirat lebih baik dibandingkan apa yang telah mereka lakukan di dunia. Banyak kalimat-kalimat seperti ini. Ya, alladzina amanu wa amilus shalihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka ini akan mendapatkan kebahagiaan dan akan diberikan balasan yang baik, yaitu tempat kembali surga. Syaratnya apa? Iman, amal saleh. Iman, amal saleh. Itu Allah sebutkan di surah Ar-Ra'du, surah 13, ayat yang ke-29. Ya, maka kita cukupkan dengan dua contoh ini ya. Sebetulnya masih banyak ayat-ayat yang Allah sebutkan. Allah janji dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah mengingkari janjinya, jamaah sekalian. Pasti Allah penuhi, tinggal bagaimana kita saja sabar dan yakin. Sabar dan yakin menghadapi kehidupan dunia yang singkat sementara, tidak lama dan pasti akan kita tinggalkan. Makanya semua perintah terasa ringan, gampang dan enteng. Semua larangan terasa ringan, gampang dan enteng untuk kita jauhi. Yang perintah gampang dan enteng untuk kita amalkan. Dan semua ujian dan cobaan terasa mampu kita menghadapinya dengan ringan dan tidak menjadi stres. Kenapa? Karena disikapi dengan sabar dan yakin. Sabar dan yakin. Itu kuncinya. Yang Allah sebutkan di surah As-Sajdah. Ya, sabar dan yakin menjadi modal untuk dia menjadi orang bertakwa, menjadi pemimpin yang Allah akan bantu dan seterusnya. Demikian ya jamaah sekalian. Jadi virus kemunafikan ini bukan hal yang boleh dianggap remeh. Tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali orang munafik. Orang munafik selalu merasa kami bukan munafik. Kami ya sudah bagus, kami. Selalu mereka nisbatkan kepada diri mereka bagus, bagus, dan bagus. Padahal orang bisa ngelihat antum tuh salah. Akidahnya rusak, ibadahnya salah, akhlaknya tercela. Banyak orang bisa menilai kok. Jangankan para ulama, orang awam pun tahu Anda itu salah. Tapi kenapa dia tidak takut dengan kemunafikan? Karena dia sudah keras hatinya. Hatinya berpenyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya, hatinya terdapat penyakit lalu Allah tambahkan penyakit-penyakit berikutnya, dan ini merupakan kerja dari syaitan iblis. Iblis mengatakan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Wahai Tuhanku, karena engkau telah menetapkan aku ini sesat, kata iblis, karena dia ini diperintah untuk sujud tidak mau sujud. Dia melawan perintah Allah. Karena engkau telah menetapkan, Allah laknat dia. Karena engkau telah menetapkan aku ini terlaknat, sesat, maka sungguh kata iblis, aku akan jadikan manusia merasa benar atas perbuatan salah yang dia lakukan. Ini salah ini, enggak, benar. Ini keliru, enggak. Ini maksiat, enggak. Antum jangan keras, Anda radikal. Nah, mulai di situ kan.
Ustadznya disebut radikal, keras, ekstrim, dan lain-lain. Ya, ketika dia menolak apa yang Allah dan Rasulnya katakan. Mengatakan Allah keras, Rasul keras, dan segala macam, nggak berani, takut. Maka ini yang dituduh siapa? Ya da'inya, atau ustadznya, atau temannya, atau siapa saja yang menyampaikan kebenaran kepadanya. Karena iblis mengatakan, aku akan jadikan mereka manusia semuanya. Keinginan dia seperti itu. Semuanya aku akan sesatkan mereka, dan aku akan jadikan mereka merasa benar atas perbuatan salah yang dia lakukan. Anda salah. Enggak, ini benar. Kami enggak melakukan kesalahan, justru ini perbaikan. Anda keliru. Enggak, kami benar. Ini sifat-sifat orang munafik. Itu terjadi di masyarakat. Dikasih tahu, ngeyel. Dikasih tahu, membantah. Dikasih tahu, mengingkari. Dikasih tahu, memusuhi kita, membenci kita. Bahkan menginginkan kita lenyap dari muka bumi ini. Orang munafik, dia muslim. Kalau orang kafir seperti ini mungkin kita anggap ya mereka nggak suka dengan agama kita. Ini sesama muslim, kenapa seperti itu? Hasad, iri, dengki. Orang mukmin hatinya bersih. Orang munafik hatinya kotor dengan sifat-sifat yang tidak boleh dimiliki oleh seorang muslim. Hasad, iri, dengki. Siapa yang memiliki? Orang munafik. Sombong, ujub, dusta, bohong di hatinya. Dosa di hati lebih banyak dibandingkan dosa di zahir. Itu orang munafik. Dan dosa zahirnya pun sebetulnya timbul akibat dari dosa di hatinya. Riya itu penyakit siapa? Munafik. Mukmin sekali lagi bukan mereka nggak punya dosa. Tapi mukmin orang yang pernah berbuat dosa dan segera mereka bertaubat. Itu mukmin. Ketika mereka melakukan dosa, segera mereka bertaubat, istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan kalaupun mereka berdosa, dosa itu mereka upayakan jangan sampai terulang kembali dengan dosa sama atau dosa yang lain. Dan kalaupun mereka berbuat dosa, mereka sedih, mereka menangis dengan perbuatan dosanya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang senang dengan perbuatan baiknya dan sedih dengan perbuatan jeleknya, fahuwa mu'min, dialah mu'min. Rasul menjelaskan, dia senang dengan perbuatan, dia melakukan bisa kebaikan, bisa datang ke majelis ilmu, bisa berbakti sama orang tua, bisa berinfak, bisa sholat di masjid. Dia senang dengan perbuatan kebaikannya meskipun dia tidak tahu ini diterima oleh Allah atau tidak, ini berpahala atau tidak, dia tidak tahu. Tapi dia sudah senang saja melakukan kebaikan. Selama itu adalah perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah, dia senang. Dan dia benci, sedih, menangis dengan perbuatan dosa yang pernah dia lakukan masa lalu, masa sekarang, baru tadi pagi. Dia juga sedih, menangis. Ini mukmin, sikap mukmin. Tapi orang munafik tidak. Ketika mereka melakukan kejahatan dan kejelekan dan dosa, mereka senang sekali. Dan bahkan bersedih ketika tidak berhasil melakukan dosa. Bahkan ketika berhasil, mereka menceritakan dosanya kepada yang lain. Bagaimana pengalaman zinanya dengan beberapa laki-laki. Lihat di sosial media ya, na'udzubillah. Hatinya sudah keras, mungkin mati. Yang laki-laki menceritakan pengalaman zinanya dengan banyak wanita. Yang wanita menceritakan bagaimana pengalaman zinanya dengan banyak laki-laki. Bagaimana posenya. Saya juga pernah sempat kebaca judul besarnya. Jangan suuzon antum. Wah Ustaz baca juga nih. Ya bacalah, kan kita buka Google. Kelihatan judul besarnya, astagfirullah. Dengan bangganya mereka menceritakan zina yang mereka lakukan. Lalu ada komentar-komentar barangkali yang ikut, wah membanggakan, ini baru hebat, baru hebat. Ini adalah seorang muslim al-mujahirin, kata Nabi. Kullu ummati mu'afa, setiap umatku diampuni dosanya oleh Allah, kata Nabi SAW, kecuali al-mujahirin. Mujahirin enggak diampuni. Kalau kita tahu nggak diampuni dosa itu orang-orang musyrik. Matinya sebagai orang yang melakukan kekufuran atau kesyirikan. Yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Tapi ternyata ada dosa lain. Yang Allah tidak akan ampuni mereka. Siapa itu? Al-mujahirin, kata Nabi. Umatku semua akan diampuni kecuali al-mujahirin. Siapa al-mujahirin? Orang yang melakukan dosa, kemudian Allah tutup aib-aibnya. Nggak ada yang tahu sebetulnya. Mungkin di masa lalu, mungkin kemarin, mungkin tadi pagi. Nggak ada yang tahu, Allah sudah tutup. Tapi justru dia sendiri yang menceritakan aibnya.
Tahu nggak, saya pernah melakukan ini loh, saya pernah melakukan ini, saya pernah melakukan ini. Dengan bangganya dia menceritakan dosa-dosanya kepada orang lain. Nah, ini orang yang kata Nabi SAW, Allah tidak akan ampuni dosanya. Bukannya Allah tidak mau mengampuni, tapi memang si pelakunya ini tidak mau diampuni. Itu masalahnya. Bukan Allah yang tidak mau mengampuni. Allah Maha Pengampun. Semua diampuni. Ketika mereka bertaubat. Muslim pun kalau Muslim dapat siksa kubur, dapat siksa neraka, pada akhirnya diampuni juga, masuk ke dalam surga. Selama Muslim itu tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman. Meskipun disiksa di neraka sekian lama, tetap saja kan dia Muslim, dia bertauhid, dia akan masuk surga juga pada akhirnya. Tapi ada orang yang tidak melakukan kesyirikan, tapi dengan dosa ini populer nih, viral, menjadi heboh. Kenapa dia menceritakan aibnya? Untuk supaya bertambahnya followers. Ini Instagramnya tambah tuh, yang masuk jadi anggotanya bertambah. Yang di Facebooknya bertambah. Supaya viral, terkenal, dan untuk mendapatkan dunia yang sedikit. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini ciri khas orang-orang munafik. Virus kemunafikan tersebar dan diikuti. Satu orang yang melakukan diikuti sama ratusan orang. Satu orang yang melakukan diikuti ribuan orang. Virus corona berapa di Indonesia? Dengan rasa takutnya yang luar biasa, ngaji pun sampai bubar. Sampai sekarang juga orang masih takut, belum berani ke masjid. Virus corona, padahal kita aman insya Allah. Pakai masker, gak apa-apa. Datang, jaga jarak gak masalah. Tapi jangan sampai kita meninggalkan majelis ilmu. Karena kita butuh untuk supaya iman kita bertambah. Agar tumbuh rasa takut kita kepada Allah. Kenapa kita jadi malas datang ke majelis ilmu? Tapi ditakut-takuti seperti itu. Padahal meskipun di rumah gak kemana-mana, di kamar dari pagi sampai malam, setiap hari. Tapi sudah terkena virus kesyirikan atau virus kemunafikan. Sifat-sifat perangai, karakter, tabiat, kepribadian, macam-macam tingkah laku sudah ada. Dari kemunafikan-kemunafikan yang dia lakukan. Berkata suka berbohong, berjanji suka ingkar, dikasih amanah suka berkhianat, hatinya kotor, hatinya berpenyakit, hatinya keras, yang lama-lama menjadi membatu. Kita kumpul seperti ini untuk apa sih? Supaya kita lebih baik. Supaya kita menjadi lebih baik. Karena kita tahu bahwa kita ini banyak sekali dosanya. Karena kita tahu kita banyak sekali maksiatnya. Karena kita tahu kita banyak kelemahannya, banyak kekurangannya. Jangan sok sombong mengatakan bahwa saya sudah banyak sekali kelebihan. Belum. Kalaupun kita memang ada ibadah ini, ibadah itu, kita pun belum tahu bagaimana Allah menilai ibadah tersebut. Apakah diterima atau tidak. Jangan kita sombong dengan penampilan kita, casing kita, dengan ucapan kita, dengan ngajinya kita sana kemari, dengan ustadznya banyak. Kitab ini selesai, kitab ini selesai. Berbangga-bangga, saya ngaji dengan ustadz ini, saya ngaji dengan ustadz ini. Bahkan foto-foto sama ustadznya. Ditampilkan di Instagramnya. Untuk apa? Hati-hati, niat yang ada di hati Allah tahu. Berfoto-foto dengan banyak ustadz, ditampilkan di Instagramnya. Untuk apa? Itu tidak menjadi pemberat timbangan amal kita di akhirat. Saya ketemu dengan ustadz ini, saya foto sama dia. Saya ketemu ustadz ini, saya foto sama dia. Ditampilkan ke orang. Untuk apa? Bahkan ini bisa mengurangi pahala kita. Takutnya ria. Khawatirnya sum'ah. Ingin dipuji. Wah, antum banyak sekali ketemu dengan para ustadz ya. Wah, antum ini orang saleh. Padahal kita datang ke majelis ilmu itu ibadah. Dan jangan kita pamer-pamerkan ibadah kita. Ini sebetulnya masukin YouTube juga saya nggak mau ini. Tapi terpaksa demi kemaslahatan. Kita ingin dakwah kan. Demi kemaslahatan supaya banyak orang yang mendapatkan manfaat. Karena dakwah ini tujuannya karena Allah, bukan ingin terkenal. Antum datang kemari bukan ingin terkenal juga, sama seperti saya. Sama-sama kita ini pendosa, sama-sama ingin memperbaiki diri. Kenapa kita jadi punya virus kemunafikan? Ada yang melakukan
kemunafikan diikutin. Ada saja teman yang ngikutin, keluarganya, suaminya, istrinya. Tapi dikatakan munafik tidak mau, marah. Kadang merasa sudah ngaji, sudah tertutup aurat, sudah pakai cadar, sudah jenggotnya panjang, sudah ngikutin sana sini. Tapi dari sifat yang antum melakukan ini, bahaya. Riya itu terselubung di hati. Allah tahu niat kita. Dan yang paling terdepan, sifat virus kemunafikan adalah riya. Suka ingin riya, pamer kecantikan para wanita. Wa syarru nisaikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk wanita kalian adalah wanita yang tabarruj. Seburuk-buruk wanita kalian dari kaum muslimin ini, para istrinya, para wanitanya, paling buruk-buruknya wanita, seburuk-buruk sejelek-jeleknya wanita, kata Nabi SAW, adalah mereka yang tabarruj. Mereka suka memamerkan kecantikannya, memamerkan keindahannya, memamerkan kelebihannya dengan make up-nya, dengan gayanya, dengan posenya, dengan selfie-selfie-nya. Tabarruj ketika di masyarakat, mungkin mereka memakai pakaian yang ketat, atau transparan, atau tertutup sebagian, terbuka sebagian, atau tertutup semuanya dengan jilbabnya. Tidak terlihat, tapi ternyata na'udzubillah bisa dengan berbagai macam cara untuk menarik perhatian, bisa berbagai macam cara untuk supaya laki-laki mengalami fitnah dan menimbulkan syahwat. Anda berdosa, Anda munafik. Siapa yang mengatakan? Rasulullah SAW. Bahwa seburuk-buruk wanita kalian adalah wanita yang bertabarruj dan sombong. Dua sifat ini kata Rasulullah, wahunnal munafiqat. Ini wanita-wanita munafik. Wanita munafik gampang kita lihat. Dia sombong, kata Nabi, sifatnya, bukan saya ya, di hadis Rasul mengatakan demikian. Dia sombong, siapa itu sombong? Batalul haq wa ghamtun nas. Dia menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Anda baru ngaji ya, ikutin saya nih udah lama, ada senior. Udah 5 tahun nih baru ngaji ya, bertakwa ya kepada Allah ya. Masya Allah, hati-hati ya, su'ul khotimah ya. Kami udah lama nih, sombong dengan ilmunya, sombong dengan bajunya, sombong dengan ibadahnya, sombong dengan berbagai macam. Ini yang satu lagi, yang pertama justru itu yang Rasul sebutkan. Kata Nabi, wahunnal munafiqat, inilah seburuk, sejelek-jeleknya wanita kalian adalah wanita yang bertabarruj dan sombong. Wahunnal munafiqat, dan mereka adalah wanita-wanita munafik. Tidak sadar kalau mereka itu wanita munafik. Atau mungkin sadar tapi tidak mau memperbaiki dirinya. Sombong atau suka tabarruj. Di sosial media, ya Allah yang sudah ngaji. Masih seperti itu. Atau mungkin di masyarakat. Apa itu bertabarruj? Artinya memamerkan keindahannya, kecantikannya, bagaimana pakaiannya, bagaimana kemolekan tubuhnya, memakai pakaian yang ketat atau tipis, transparan, atau tutup sebagian, terbuka sebagian aurat yang lain, atau tertutup semuanya dengan make up yang begitu banyak yang terlihat untuk menarik perhatian, berjalan berlenggak-lenggok. Intinya seperti itu, ingin supaya menarik perhatian, supaya terlihat itu kecantikan mereka, keindahan mereka kepada laki-laki yang bukan mahram. Di rumah tidak seperti itu dengan suaminya, di depan mahram tidak seperti itu. Tapi begitu keluar dari rumah, mulailah mereka berpenampilan untuk mengundang perhatian. Ini tabarruj wanita munafik. Virus kemunafikan seperti ini lebih banyak dibandingkan virus corona. Berapa corona? Jumlahnya sedikit. Tapi yang suka memakai pakaian yang ketat, tipis, transparan, wah banyak sekali dari kaum muslimin. Yang terbuka auratnya banyak sekali. Ini wanita munafik, kata Nabi. Bukan kata saya. Karena ini termasuk bagian dari tabarruj. Yang terbuka aurat, yang ketat, tipis, transparan, atau tertutup sebagian, terbuka sebagian, atau yang terakhir nih. Perhatikan para akhwat ya, mohon maaf. Terakhir ini, akhwat yang sudah tertutup semuanya, auratnya, dengan memakai hijab, muka dan kedua telapak tangan saja yang terlihat, atau bahkan mukanya pun tertutup dengan cadar, ternyata itu pun bisa disebut tabarruj, memamerkan keindahan dan kecantikannya. Dia dengan ditampilkan matanya tersorot di sosial medianya. Sengaja disorot matanya dengan gaya-gayanya. Seakan-akan kalau sudah tertutup itu boleh bergaya-gaya.
boleh bergerak-gerak dengan hal-hal yang padahal itu bisa saja bisa menimbulkan fitnah. Anda wanita munafik, ya, naudzubillah min dzalik. Maka jamaah sekalian, Huzaifah bin Yaman radhiyallahu an ditanya, "Manil munafik?" Siapakah orang munafik itu? Siapakah orang munafik? Orang munafik itu adalah alladzi yasiful Islam wa la ya'malu bihi. Orang yang munafik itu orang yang mengaku, mengklaim dirinya muslim, tapi dia tidak mau mengamalkan Islam secara benar. Itu munafik. Kita mati-matian nih, habis-habisan kita, pagi, siang, sore, malam, capek, letih, lelah. Apa yang ingin kita raih? Kita ingin menjadi orang mukmin. Mukmin yang sebenar-benarnya dalam pandangan Allah, dan mukmin bukan sembarang mukmin, bahkan kita ingin menjadi mukmin bertakwa. Target kita di akhirat ingin masuk ke dalam surga. Target kita di dunia ingin menjadi orang bertakwa. Nggak apa-apa, jemaah sekalian. Mungkin kita capek, letih, lelah, duduk di sini, nanti pulang ibadah lagi, tidur lagi, istirahat, nggak apa-apa. Tidurnya pun ibadah. Jangan kita berleha-leha. Yang sudah mati udah banyak. Yang tua mati, yang masih muda juga mati, yang sehat mati, yang sakit mati, yang miskin mati, yang kaya mati. Apalagi yang kita cari? Persiapkan ini bekal kita sedikit. Dan bisa jadi ketika Allah cabut nyawa kita saat ini, barangkali Allah menilainya sebagai orang yang layak untuk mendapatkan su'ul khatimah. Amal kita ada, tapi sedikit. Yang sedikit ini pun belum tentu diterima juga, kita tidak tahu. Selalu saya mengajak diri saya dan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Ayo kita siap-siap. Berangkat, berpindah. Tempat kita bukan di sini. Hidup kita bukan di sini. La aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang hakiki, yang sejati, melainkan kehidupan nanti di sana, kehidupan akhirat. Itulah tempat tinggal kita. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan masuk ke dalam surga. Dan kita ingin terhindar dari siksa api neraka. Dunia sebentar, jangan tertipu, lalai dan terlena dengan dunia yang sebentar ini. Meskipun kita lihat banyak sekali orang yang melakukan kemaksiatan, ya sudah, biarkan mereka. Kita, mereka. Kita dakwahi mereka. Mereka tidak terima, ya sudah, nggak masalah. Karena memang bukan kita pemberi hidayah. Tapi selamatkan diri kita dan keluarga kita. Paling tidak seperti itu. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Solehkan diri kita dan solehkan keluarga kita. Jangan kita hanya mensolehkan diri kita sendiri, nggak boleh. Kalau kita sudah punya keluarga, maka kita wajib untuk mensolehkan mereka juga. Bawa istri ngaji, bawa anak ngaji. Orang munafik itu, kata Huzaifah, adalah orang-orang yang mengaku, mengklaim agama saya Islam, KTP saya Islam, tapi nggak mau menerima Islam secara kafah, secara keseluruhan. Ini munafik. Maunya yang sesuai dengan, kalau yang ini cocok ini dengan perasaan saya, kalau ini cocok dengan akal saya, dan kalau ini cocok dengan hawa nafsu saya, dan kalau ini cocok dengan pekerjaan saya, nah kalau ini cocok dengan kepentingan dunia saya. Islam bukan seperti itu, jemaah sekalian. Allah itu maha segala-galanya, sayang sama kita. Allah berikan aturan hidup kita ini di dunia untuk kita, bukan untuk Allah. Kenapa jadi hati menjadi keras? Karena banyaknya dosa. Semakin banyak dosa, hati semakin keras. Semakin susah untuk dinasihati. Banyak orang yang tidak mau dinasihati. Bahkan yang memberikan nasihat pun dimusuhi oleh mereka. Yang memberikan nasihat dibenci oleh mereka. Padahal yang memberikan nasihat ini nggak ingin apa-apa. Kecuali semata-mata cuma agar kamu berubah. Saya juga berubah. Ayo sama-sama kita berubah menjadi lebih baik. Berhijrah, bertaubat. Sudah waktunya kita ini berubah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya mengingat Allah? Kapan lagi kita berubah? Apalagi yang kita tunggu? Allah pun mempertanyakan kepada kita, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah? Belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman? Orang beriman yang Allah panggil.
Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya mengingat Allah, menyebut Allah, taat kepada Allah, dan mengikuti Al-Quran yang Allah turunkan kepada mereka? Belumkah datang waktunya? Ini ayat turun kepada para sahabat. Diingatkan oleh Allah pada waktu itu. Padahal mereka orang-orang bertakwa. Loh, kenapa kita tidak seperti itu? Kenapa tunggu nanti pensiun baru saya berubah? Sudah tua nanti saya berubah, sudah sakit baru berubah. Jangan jamaah sekalian, mumpung kita ada kesempatan, saya dan Anda adalah orang-orang sebetulnya yang sedikit sekali amal solehnya, banyak sekali dosa-dosanya. Ayo kita berubah, jangan menjadi orang-orang munafik yang virus kemunafikan ini banyak menjalar di mana-mana, lebih parah dibandingkan virus corona yang menimpa kaum muslimin. Termasuk apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan min alamatir riya, di antara tanda-tanda riya yang menjadi syiarnya orang-orang munafik, tersebar virus ini. Di antara tanda-tanda riya adalah seseorang yang suka bermaksiat kepada Allah secara sembunyi-sembunyi ketika tidak ada yang melihatnya kecuali Allah. Sembunyi-sembunyi dia berbuat dosa. Tapi begitu di hadapan orang lain, maka dia menampakkan rasa takutnya kepada Allah. Di hadapan orang lain, ini orang saleh, ini orang salehah, ini Masya Allah ya. Rasa takutnya kepada Allah, dia orang yang dekat kepada Allah. Dia suka mudah mentuteskan air mata, menunjukkan ekspresi rasa takutnya kepada Allah. Dia suka ke masjid dari subuh sampai isya, ada dia. Jenggotnya sebusar, celananya di atas mata kaki. Menunjukkan rasa takutnya kepada Allah. Kelihatan taat. Tapi ketika tidak ada orang, ketika sepi, ketika menyendiri, maka dia pun selalu melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Ini munafik, kata Al-Imam Al-Utsaimin. Di antara tanda-tanda riya, dan riya itu adalah syiar orang munafik. Dia suka bermaksiat kepada Allah ketika sendirian. Di kamar sendirian, di kantor sendirian, di mobil sendirian. Dia dengan apa? Dengan handphone kita nih, bisa nih. Kita buka, coba afwan ya, ikhwan dan akhwat. Kita buka sebentar, beberapa detik, klik, langsung keluar yang terbuka auratnya, semuanya. Kita melihat. Lama-lama terbiasa. Oh, ini bukan dosa, ini bukan dosa. Terlihat lagi, ini bukan dosa. Awal-awalnya dosa, astagfirullah. Alihkan ke yang lain, terbuka auratnya. Lama-lama, tidak lagi istighfar, astagfirullah, menikmati, enggak apa-apa sebentar lah. Agak lama, setelah itu baru istighfar. Lama-lama kita tidak merasakan itu lagi dosa. Terpapar dengan dosa yang terus menerus, lama-lama tidak lagi menganggap itu sebagai perbuatan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Semua dosa besar jamaah sekalian berasal dari dosa kecil. Awalnya dosa kecil, hanya melihat. Dosa kecil, hanya melihat. Tapi melihat yang sifatnya terus menerus, yang awalnya memang hukumnya dosa kecil. Sekali melihat, astagfirullah. 2 kali masih dosa kecil. Tapi begitu terus menerus, apalagi dianggap remeh. Ini dosa kecil. Ntar juga sholat bisa terhapus semua dosa saya. Maka pada waktu itulah dosa kecil naik peringkat menjadi dosa besar. Kapan dosa kecil menjadi dosa besar? Ketika dia dilakukan terus menerus. Kapan dosa kecil menjadi dosa besar? Ketika dosa kecil itu dilakukan sambil dia meremehkan perbuatan dosa itu. Kata Bilal bin Sa'ad rahimahullah, la tanzur ila sigharil khati'ah walakin unzur ila man asaita. Jangan engkau lihat kecilnya suatu dosa, tapi lihat dengan siapa engkau bermaksiat. Jangan lihat kecilnya, ini kan dosa kecil biasa. Itu orang munafik yang suka menganggap hal yang biasa, remeh, gampang, beda sama orang beriman. Orang beriman itu sangat beda. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, innal mu'min yara dzunubahu. Sesungguhnya orang mukmin itu ketika melihat dosanya, seakan-akan dia berada di suatu gunung, samping gunung, dan dia takut gunung itu akan menimpanya. Takut. Ini apa? Mukmin, kata Abdullah bin Mas'ud. Seorang mukmin itu melihat dosanya, seakan-akan dia berada di samping gunung, di bawah gunung, dan dia takut gunung itu akan menimpanya. Sebentar lagi dia ketakutan dengan dosanya. Padahal dosa kecil, bukan dosa besar. Begitu sikap seorang mukmin.
Tapi fajir, orang munafik, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah seseorang yang melihat dosanya seperti lalat yang lewat di hadapan hidungnya, kemudian dia tepis begitu saja. Menganggap remeh satu dosa, itu virus kemunafikan. Itu perbuatan kita kan, saya dan Anda sama ini. Suka, ini kan gampang lah. Ntar juga tobat, sogok sana, sogok sini, suap sana, suap sini, manipulasi data, atasan tidak tahu. Apa ini? Orang-orang munafik itu, orang-orang yang tidak amanah, berkhianat. Harta negara, harta perusahaan, kong kali kong main di belakang untuk mendapatkan uang dengan cara-cara yang haram, itu munafik. Virus kemunafikan, cari di instansi-instansi, perusahaan-perusahaan. Begitu banyak orang yang melakukan perbuatan ini. Meskipun dia pengurus DKM, mengambil uang masjid atau yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Tidak amanah, berkhianat. Hatinya kotor, hasad, iri, dengki. Tidak amanah, ingkar janji, bohong. Ini perbuatan yang kita lihat di masyarakat ya. Ya, jadi kadang-kadang di depan orang lain bagus, di belakang beda. Bermuka dua ini ya seperti bunglon. Kesana senang, ingin semua orang semua senang sama dia. Kesana senang, kesini senang, kemana-mana hatiku senang. Yang penting orang senang sama saya, tapi cari muka. Bermuka dua. Di sini ngomongnya begini, yang di sini ngomongnya begini. Padahal ini tidak sesuai syariat. Ini berbahaya. Di depan orang lain terlihat sebagai orang yang baik, orang soleh. Tapi di belakang, bukalah YouTube, gambar-gambar yang terbuka aurat, mendengarkan film-film, suara-suara musik dan lain-lain yang bisa menimbulkan kemaksiatan dan lain di mobil. Ketika tidak ada orang ini menentukan iman kita. Bisa nggak kita mampu menolak itu? Karena desakan hawa nafsu dan bisikan syaitan ketika sendirian itu lebih besar. Di hadapan orang kita sih bisa kuat. Coba nggak ada orang. Bagaimana itu menentukan keimanan seseorang? Dan inilah namanya riya. Kata Al-Imam Al-Utsaimin. Riya itu ingin supaya terkenal, masyhur, dipuji oleh orang lain. Subhanallah. Bahkan Nabi SAW bersabda, dengarkan jamaah sekalian. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tabrani, hadis dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu. Ini hadis yang sangat menakutkan para sahabat Nabi SAW. Apa hadisnya ini? Berkaitan dengan pembahasan kita. La'a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanati ka'amthali jibali tihama bidha. Kata Nabi SAW, ingatkan hadis ini ya, pada diri kita ini sampai mati. Sehingga dosa kita insya Allah semakin sedikit. Tidak termasuk orang-orang munafik. Apa kata Nabi SAW? Sungguh aku mengetahui adanya beberapa kaum dari umatku yang nanti akan datang pada hari kiamat membawa begitu banyak kebaikan-kebaikan. Seperti gunung Tihamah yang berwarna putih. Sekali lagi. La'a'lamanna aqwaman min ummati. Sungguh aku tahu adanya umatku ini, bukan orang kafir ya. Umatku kata Nabi SAW. Umatku yang akan datang nanti pada hari kiamat dengan membawa begitu banyak kebaikan-kebaikan. Salatnya, puasanya, zakatnya. Dia datang ke majelis ilmunya, dia tutup auratnya, segala macam. Masya Allah, berbakti kepada orang tua, bersedekah, menyambung tali silaturahim. Banyak kebaikan-kebaikan dan Rasul memberikan perumpamaan seperti gunung Tihamah yang berwarna putih. Seperti gunung, saking banyaknya kebaikan yang mereka lakukan. Terus faja'ala Allahu haba'an mansura. Tetapi Allah jadikan seluruh amal kebaikan itu bagaikan debu yang berterbangan. Bayangkan jamaah, capek letih lelah selama di dunia sampai mati, orang menilainya semua dia, ini ahli kebaikan ini, kelihatan orang-orang surga nih, masya Allah segala macam ya. Tapi ternyata Allah jadikan seluruh amal kebaikannya itu bagaikan debu yang berterbangan. Gak diterima, hilang. Kita tahu yang dijadikan semua amal kebaikan bagaikan debu yang berterbangan nanti di akhirat itu orang kafir. Tapi Rasul mengatakan ini muslim. Kok gak diterima semuanya?
Allah mengatakan wa qadimna ila ma'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Di surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat yang ke-23. Surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat yang ke-23. Allah jelaskan bahwa kami datangkan, kami perlihatkan seluruh amal yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu nanti di hari akhirat, dan kami jadikan semua amal mereka bagaikan debu yang berterbangan. Amal siapa? Orang kafir. Allah jadikan bagaikan debu berterbangan. Tapi di sini di hadis kata Nabi, umatku akan datang pada hari kiamat membawa kebaikan begitu banyak. Bagaikan gunung Tihamah yang berwarna putih. Tapi Allah jadikan semuanya bagaikan debu yang berterbangan. Kenapa ini? Maka sahabat yang bernama Thauban yang meriwayatkan hadis ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sifhum lana wa jallihim lana. Informasikan kepada kami bagaimana tanda-tanda mereka, bagaimana sifat-sifat mereka, agar kami tidak termasuk bagian dari mereka. Kami takut kalau amal-amal kami nanti dijadikan bagaikan debu yang berterbangan nanti pada hari kiamat. Sedangkan kami tidak menyadari. Kami nggak menyadari sebetulnya kami nggak punya amal lagi. Kami takut seperti ya Rasulullah. Sahabat yang lain juga ingin bertanya, Thauban sudah mewakili. Ya Rasulullah, sifhum lana wa jallihim lana adalah lakuna minhum wa nahnu la na'lam. Informasikan kepada kami siapa mereka ini, umat Islam yang nanti datang pada hari kiamat tapi amal kebaikannya bagaikan debu yang berterbangan. Ini ancaman kepada orang kafir. Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, amma innakum, sesungguhnya mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, dan mereka pun juga melakukan ibadah salat malam sebagaimana kalian melakukan salat malam, yaitu para sahabat. Jadi Rasul ingin menggambarkan mereka ini ahli ibadah, bangun malam, Masya Allah, sebagaimana para sahabat juga bangun malam. Mereka saudara kalian yang kulit-kulit mereka juga sama seperti kulit kalian, sama-sama muslim. Tetapi apa kejahatan yang mereka lakukan? Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimihillahi intakakuha. Kata Nabi SAW, tapi mereka meskipun orang yang ahli ibadah, bangun salat malam, sama seperti kalian para sahabat, tapi mereka adalah suatu kaum yang apabila mereka sedang bersendirian, sepi, gak ada orang, maka mereka pun melakukan kejahatan-kejahatan, melakukan berbagai macam dosa dan kemaksiatan, melakukan berbagai macam kemungkaran ketika tidak ada orang. Kenapa seperti ini ancamannya? Karena ini adalah sifat riya. Di depan orang bagus, di belakang jelek. Di depan orang kelihatannya alim, kelihatannya soleh, soleha. Ketika sendirian, gak ada orang, sepi, menyendiri, mulailah dia melakukan kejahatan-kejahatan. Berarti dia tidak ikhlas. Berarti dia tidak ikhlas dalam beribadah. Tidak ikhlas sebagai seorang muslim. Berarti ini adalah di depan seperti ini, di belakang seperti ini. Bermuka dua. Bermuka dua adalah virus kemunafikan. Orang munafik ini. Na'udzubillah. Kita pernah melakukannya. Yakin saya dan Anda sama-sama pernah melakukannya. Di depan orang begini, di belakang begini. Beda. Hati-hati. Amal nanti di akhirat akan Allah jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Dan ini banyak dilakukan oleh manusia dari kaum muslimin. Sebetulnya kalau kita cerita, bahas tentang tanda-tanda orang munafik itu banyak, ada 50 tanda orang-orang munafik. Yang kita bahas ini masih sedikit. Tapi yang sedikit ini pun ternyata masih continue kita kerjakan setiap hari. Maka berhati-hatilah kaum muslimin yang berbahagia, ya, jangan sampai kita melakukannya. Intinya adalah perbaiki akidah kita, yakinlah kepada Allah. Jangan ragu-ragu dengan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Yang ragu-ragu ini orang munafik. Ragu-ragu dengan Islam. Yang kedua, perbaiki ibadah kita dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Jangan kita pilih-pilih ibadah ini, mana yang kita inginkan dan mana yang kita singkirkan. Na'udzubillah. Yang selalu mengikuti apa kata Allah, apa kata Rasul. Apa kata Allah, apa kata Rasul. Sikapnya dengan sikap yang benar. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Itu orang-orang mukmin. Benar akidahnya, benar ibadahnya, dan benar akhlaknya. Masya Allah, orang mukmin itu sabar. Orang munafik tidak sabar.
Orang mukmin hatinya bersih, orang munafik hatinya kotor. Orang mukmin tidak ada hasad, iri dan dengki. Kalaupun ada, cepat dia bisa hilangkan. Karena memang dia selalu berusaha memperbaiki dirinya. Bukan malaikat dia, tapi orang yang berusaha keras memperbaiki dirinya, akhirnya lama-lama menjadi sedikit dosanya. Baik akidah, baik ibadah, dan baik akhlaknya. Benar cara memahami Islam dengan mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Dan kalau kita bisa seperti itu, maka tentunya nanti Allah akan berikan anugerah kepada kita. Itu bentuk syukur kepada Allah. Kita mensyukuri nikmat Allah dengan semakin taat kepadanya dan semakin menjauhi larangan-larangannya. Ya, habis. Baik, mohon maaf ya, tidak ada sesi tanya jawab karena sudah masuk waktu zuhur. Yang sedikit ini yang kita bahas, semoga bermanfaat ya. Kita minta tolong kepada Allah, kita minta tolong kepada Allah, dan kita minta perlindungan kepada Allah, dan kita bermunajat kepada Allah. Kita berharap kita semua yang hadir di sini, Allah jadikan kita sebagai orang-orang mukmin yang benar, orang-orang mukmin yang sejati, orang-orang mukmin yang mampu meningkatkan keimanan dan rasa takutnya kepada Allah, sehingga kita mampu akhirnya mewujudkan target kita di dunia, mukmin bertakwa. Mukmin bertakwa pasti dia selamat, pasti bahagia, pasti dia dilindungi, pasti dijaga iman, ilmu, agamanya, keluarganya, anaknya dan seterusnya. Dan akhirnya dia mendapatkan kematian dengan husnul khatimah. Demikian wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.